Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Saleh Pambudi, LPTK UIN Salatiga, program studi pendidikan agama Islam, NIM 2703025439, akan menampilkan praktek mengajar kaitannya dengan pelajaran praktek jenazah. Terima kasih. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita memulai, kita akan doa terlebih dahulu. Silakan untuk siswa yang biasa untuk membaca doa, memimpin doa, silakan. Kita bantu syarat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selalu beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Biasa. Indonesia berdiri, gerak kepada sang merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih tadi sudah mendengar Indonesia Raya. Semoga dengan meningkatkan Indonesia semakin meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, untuk memastikan kehadiran siswa, jangan sampai Bapak hari ini mengajar sedangkan ada kursi kosong, kursi goib ya, karena memang kewajiban seorang guru yaitu adalah memastikan kehadiran siswa. Baik, untuk atas nama Alima Mahdiah hadir, siap. Kemudian Alvino, kemudian Naila Pratiwi hadir semua ya. Oke, lihat kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan persepsi atas materi yang sudah diajarkan oleh Bapak sebelumnya. Dengan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah atau pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang
bisa membaca niat? Baik, untuk pelajaran hari ini kita mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak sebelumnya, yaitu adalah kaitannya dengan praktek jenazah. Tentunya sebelum kita melaksanakan praktek jenazah, yaitu adalah didahului dengan niat. Jadi sebelum sampai niat, apa yang sudah Bapak sampaikan di awal bahwasanya sholat jenazah adalah salah satu kita menghormati jenazah yang sudah meninggal dunia. Hal ini ada di dalam agama Islam, berbeda dengan agama yang lainnya. Maka dalam agama Islam kita harus menghormati mayat yang sudah meninggal dunia itu dengan cara sholat jenazah. Maka dari itu sebelum kita lanjutkan ke dalam manfaat sholat jenazah, kita hafalkan bersama niat yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Apa niatnya? Baik, kita ulangi kembali, yaitu dengan niat membaca niat sholat jenazah. Jadi 1, 2, 3. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang berani untuk membaca niat sholat jenazah? Silakan berdiri membaca saja Bapak. Ya, dengan kalian berani, insya Allah nanti akan menjadi ladang pahala kita semua. Ada yang berani untuk membaca niat sholat jenazah? Silakan. Ya, silakan berdiri. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan untuk kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu adalah hikmah manfaat melaksanakan sholat jenazah. Ternyata banyak sekali hikmah dan manfaat yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sholat jenazah, maka kita menghormati atau menghargai jenazah yang telah meninggal dunia. Yang kedua, yaitu adalah untuk evaluasi diri kita, bahwasanya kita adalah makhluk hidup yang pasti akan mati. Maka dengan kita melaksanakan sholat jenazah, kita untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, sehingga kita mempersiapkan bekal apa sih yang akan kita bawa sebelum meninggal dunia. Maka dengan kita mengingat kematian, dengan kita melakukan sholat jenazah, maka kita akan lebih meningkatkan keimanan kita agar kita melakukan perbaikan, agar kita melakukan ibadah, dan kita mempersiapkan diri untuk menemui ajal yang sudah Allah takdirkan. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membagi kelompok. Silakan kita akan berbagi kelompok. Kelompoknya bagaimana? Apakah perlu dengan random? Apa itu 1, 2, 1, 2 seperti itu? Oke. Jika terlalu silakan pembagian kelompoknya adalah dengan teman sebelahnya, kemudian menghadap ke belakangnya yang berdepan. Oke, kemudian kita membentuk kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Baik, setelah kalian mendiskusikan kaitannya dengan hikmah manfaat ternyata banyak sekali manfaat atau hikmah yang bisa kita dapatkan. Salah satunya tadi Bapak sampaikan bahwasanya kita adalah seorang muslim yang pasti meninggal, kullun nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap manusia yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Nah, kaitannya dengan melaksanakan sholat jenazah, ternyata banyak efek sosial yang bisa kita dapatkan. Ternyata banyak efek sosialnya, kemudian ada pengaruh dalam menjadi seorang manusia dan yang sebagainya. Maka tugas kalian yang sudah Bapak sampaikan yaitu adalah carikan satu poin berkaitan dengan manfaat sholat jenazah. Silakan nanti setiap kelompok satu orang ya menyampaikan poin-poin apa yang menurut kalian adalah manfaat dan hikmah melaksanakan sholat jenazah. Baik, sudah ada yang siap? Satu poin saja. Baik, silakan masing-masing kelompok setelah mendiskusikan arahan tugas yang sudah diberikan, kalian membacakan setiap kelompok
membaca hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Kan mulai dari kelompok pertama. Mengingatkan tentang kematian dan kehidupan akhirat. Tulang untuk kelompok satu. Terima kasih bahwasanya apa yang disampaikan oleh kelompok satu itu sangat dirasakan bagi kita sebagai orang Islam. Bahwasanya dengan kita mau belajar sholat jenazah, semakin kita mentadaburi kaitan materi dalam sholat jenazah, maka semakin dalam keimanan kita, semakin dalam ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk di akhirat nantinya dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam Al-Qur'an, kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya sebaik-baik manusia kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik, yaitu adalah yang wa ya'muruna bil ma'ruf, melakukan kebaikan, menjauhkan dari hal yang munkar. Kemudian kelompok 3, ya silakan bacakan hasil diskusinya. Jadi manfaat dan hikmah dari sholat jenazah adalah sebabnya sarana doa dan permohonan ampunan. Pertama untuk kelompok 3. Ternyata dengan kita melaksanakan sholat jenazah, tidak hanya kita melakukan geraknya saja, tapi ketika kita melakukan doanya, kita melakukan urutannya dengan baik, kita menghafalkan doanya, kita memahami makna dari setiap doa dan ayat yang kita baca, itu adalah sebuah kebaikan yang keluar dari mulut kita. Kita ulangi, kita baca, kita minta permohonan kepada Allah, sehingga ketika kita mengingat kematian dengan cara sholat jenazah, maka kita secara tidak langsung mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Baik, setelah kita tadi diskusi bersama kaitan dengan manfaat sholat jenazah, maka selanjutnya kalau membuang rasa kantuk, kita bersama-sama untuk melakukan SBD. Ya, SBD-nya adalah kelipatan 3. Setiap kelipatan 3 ucapkan doa. Ingat, setiap kelipatan 3 ucapkan doa. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Nah, siapa yang salah? Oke, Bapak ya. Konsekuensinya adalah Bapak minta tolong bacakan niat sholat jenazah yang keras ya, biar teman-temannya mendengarkan. Silakan bisa berdiri. Ya. Usalli ala hadal mayyiti arba'atan birati harda kifayati Pertanyaan untuk baik anak-anakku, sudah terasa waktu sudah cepat berlalu, maka selanjutnya adalah mau merefleksikan materi pada hari ini. Bapak mau bertanya ke salah satu siswa, ya, apa yang sudah kalian dapat selama pelajaran dengan Bapak materi hikmah sholat jenazah. Silakan, Mas. Ilmu yang saya dapatkan hari ini adalah tentang hikmah sholat jenazah. Menurut saya, hikmah sholat jenazah yaitu tentang bentuk penghormatan terhadap sesama muslim. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Baik anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, materi pada hari ini menjelaskan kepada kita bahwasannya dengan kita mempelajari sholat jenazah, dengan kita bisa atau memiliki keinginan yang tumbuh dari diri kalian sendiri untuk mempelajari sholat jenazah, insya Allah banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita dapatkan. Poin-poin yang tadi dibacakan oleh kalian, hasil diskusi yang tadi dibacakan oleh kalian, Bapak harap ke depannya dipakai. Jadi ketika kalian menemui saudara kalian, tetangga kalian, orang terdekat kalian meninggal dunia, maka kalian harus tumbuh rasa ingin menghargai jenazah tersebut sebagai sesama muslim, yaitu dengan segera mengambil air wudhu, segera melakukan sholat jenazah, segera mendoakan jenazah yang sudah meninggal, dan insya Allah dengan hati nurani yang tulus kalian ingin menghargai jenazah yang sudah meninggal,
insya Allah Allah akan berikan balasan yang setimpal kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya di pertemuan depan kita akan bersama-sama mempelajari materi akidah akhlak, yaitu berkaitan dengan takdir Allah. Nah, sudah merasakan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya? Silakan nanti kalian berangkat semua dengan semangat, jangan sampai ada yang bolos, jaga kesehatan, dan semoga Allah memberikan nilai ibadah kepada kita semua sebagai yang memiliki niat baik untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.